Kita lihat seperti ini, motifnya sangat indah sekali dengan corak yang lebih gelap. Inilah umbi dari Amorphophallus variabilis. Dia berbiji yang sudah matang ya, bisa langsung disemai. Biji dari Amorphophallus variabilis, lihat batangnya seperti ini, petiolnya. Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali di channel Gaya Tani Garden. Kali ini saya akan membahas tentang Amorphophallus variabilis. Baiklah kawan, langsung saja. Ini adalah spesimen contoh Amorphophallus variabilis. Seperti ini batangnya. Kita lihat. Mendapatkan dua tanaman dengan dua fase sekaligus ya. Yang satu masih fase vegetatif ya, atau masih fase daun, dan yang satu sudah fase berbiji ya, atau berbuah. Setelah berbunga matanglah bijinya seperti ini. Kita lihat Amorphophallus variabilis seperti ini batangnya. Dia berwarna coklat ya, kadang merah, bisa coklat atau ungu seperti ini. Amorphophallus variabilis ini dia banyak terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera, tumbuh liar di perkebunan milik warga seperti ini. Bahkan tumbuh liar juga di pinggir jalan, di pekarangan rumah, di pedesaan ya. Sangat melimpah sekali persediaannya. Kita lihat seperti ini, motifnya sangat indah sekali dengan corak yang lebih gelap. Dan ini adalah Amorphophallus variabilis yang sudah berbiji ya. Ini bisa dibibitkan seperti ini. Ini tadinya bunganya itu tinggi ya, seperti Amorphophallus mulleri, Bulbifer seperti itu. Ini belum matang bijinya ya. Amorphophallus variabilis ini adalah salah satu Amorphophallus yang tidak membutuhkan umbi yang sangat besar untuk bisa berbunga. Dia dengan besar plant sebesar ini saja, di musim berikutnya dia akan berbunga ya. Tidak perlu umbi besar seperti suweg atau bunga banggai raksasa, Amorphophallus titanium, atau Amorphophallus paeonifolius ya. Ini cukup umbi sebesar ini saja, sebesar kepalan tangan, sudah bisa mengeluarkan bunga ya, seperti ini. Ayo kita lanjut. Dan bisa dilihat ya kawan, di sini Amorphophallus variabilis ini memiliki batang yang sangat gelap atau petiol ya, batang daun sebenarnya itu ya, bukan batang pohonnya atau batang tanamannya. Dalam ilmu biologi istilahnya itu adalah petiol. Kita lihat petiolnya yang ini, seperti yang saya sebutkan tadi, sangat gelap. Dia berwarna
coklat tua ya, atau merah tua. Dan kenapa Amorphophallus ini disebut dengan Amorphophallus variabilis? Itu karena petiolnya ini bisa banyak motif dan warna ya, dari mulai coklat tua, merah, ungu, bahkan pink juga ada ya. Kebetulan di sini saya menemukan yang coklat tua. Amorphophallus variabilis ini dia rata-rata tidak begitu besar ya tumbuhannya itu, tapi pernah saya temui juga bisa sekitar 1 meter ya. Ini adalah yang sudah kering, mungkin terinjak oleh binatang atau hewan peliharaan seperti kambing. Di sini banyak kambing, ayam, dan juga lainnya. Dan kita lihat di sini juga banyak sekali terdapat seedling dari Amorphophallus variabilis ini. Amorphophallus variabilis ini di tempat ini biasa disebut dengan iles ya, atau dalam bahasa Indonesianya disebut iles. Kalau dalam bahasa Sunda disebut iles. Ini yang berbatang hijau muda ya, dengan seludang coklat tua. Dan di sini kembali saya menemukan iles atau Amorphophallus variabilis yang sedang berbunga. Bunganya sudah layu, sebenarnya sudah berganti menjadi biji ya, tetapi yang ini bijinya belum matang sempurna, dia masih mentah, masih hijau. Kita lihat ini yang lebih kecil lagi, bijinya tidak sampai ke atas ya, yang satu ini. Ya kawan, kebetulan di sini saya menemukan beberapa variasi corak atau pattern dalam petiol Amorphophallus variabilis ini. Kita lihat ini adalah dominan warna hijau ya. Ini mungkin adalah Amorphophallus paeonifolius ya. Lalu kemudian yang ini warnanya jauh berbeda dengan yang satu ini, yang tadi. Dan satu lagi ini cenderung lebih ke pink ya, atau mungkin karena masih muda ya. Kita lihat ini sangat berbeda, ini padahal masih dalam satu umbi ya. Kita kembali lagi kepada Amorphophallus yang berbatang gelap ini. Saya akan menunjukkan kepada kawan semua seperti apa umbi dari Amorphophallus variabilis ini ya. Karena selain dari petiol dan bunga, umbi juga bisa membantu kita untuk mengidentifikasi Amorphophallus spesies apa ya. Kita coba gali ya dengan tangan saja seadanya, karena Amorphophallus variabilis ini dia tidak begitu besar umbinya. Nah sekarang sudah jelas, sudah tergali, sudah bisa saya cabut. Yap ya, dan saya dapat inilah umbi dari Amorphophallus variabilis
Dia berwarna putih terang ya, tidak seperti Peonifolius ataupun Muelleri. Putih mulus ya, dan lebih gatal dibandingkan dengan Amorphophallus Peonifolius atau suweg. Yang ini jauh lebih gatal karena mengandung oksalat ya, asam oksalat, dan juga glaukoman yang lebih tinggi daripada suweg biasa. Kita lihat ini batangnya sangat coklat sekali ya, dan saya akan menanamnya kembali ya. Saya rencana untuk menanamnya di rumah, sedangkan ini lokasi di kebun sengon ya. Dan ternyata di lokasi ini sangat banyak sekali terdapat Amorphophallus variabilis. Saya sudah menemukan banyak sekali yang sedang berbiji di sini. Seperti yang ini yang sudah tadi kita review ya bijinya. Ini yang berbatang coklat. Sedangkan yang tadi barusan itu ada ya juga yang berbatang hijau. Kawan, dari ini sepertinya biji yang sudah matang ya. Ini bisa langsung disemai. Biji dari Amorphophallus variabilis, lihat batangnya seperti ini, petiolnya ini bisa langsung disemai. Nah, yang paling atas dia yang paling matang dahulu, yang berwarna merah itu berarti sudah matang, sedangkan yang hijau belum matang ya. Bisa langsung disemai pada media tanah ataupun sisam variabilis. Beragam sekali corak pada petiolnya ini. Dan ini juga saya akan sebar lagi bijinya di sini. Inilah biji Amorphophallus variabilis, dan saya akan menanamnya kembali di kebunnya. Ayo. Seperti ini saja, bisa langsung disemai, bisa di dalam pot dengan media yang cukup lembab, bisa juga disebar seperti ini. Dan beberapa akan saya tanam di dalam pot di rumah ya. Oke kawan, cukup sekian saja video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video saya yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.